Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Ayang Pristia Maulana, salah satu dosen di Fakultas Hukum, Prodi Hukum, Universitas Bina Bangsa Serang, Banten. Bidang ilmu saya yaitu Hukum Agraria dan Hukum Perdata. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang teknik pembelajaran yang saya lakukan dengan menggunakan metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Pada salah satu mata kuliah, yaitu Hukum Agraria. Mata kuliah Hukum Agraria adalah mata kuliah pada semester ganjil di program studi hukum setara 1 dengan bobot 3 SKS. Adapun total pertemuan pada mata kuliah ini sebanyak 16 kali pertemuan termasuk UTS dan UAS. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut, terlebih dahulu saya akan menjabarkan mengenai mata kuliah Hukum Agraria. Hukum Agraria adalah mata kuliah yang mempelajari konsep, asas, dan sistem hukum agraria di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau yang disingkat UUPA, beserta peraturan pelaksanaannya. Pembahasannya meliputi hak atas tanah, pendaftaran tanah, pengadaan tanah, reforma agraria, penataan ruang, dan penyelesaian sengketa pertanahan melalui pendekatan Outcome Based Education atau OBE. Mahasiswa diharapkan mampu menganalisis permasalahan hukum agraria serta menerapkan ketentuan hukum secara kritis, sistematis, dan profesional dalam penyelesaian kasus pertanahan. Adapun capaian lulusan pada mata kuliah Hukum Agraria yaitu memiliki tanggung jawab secara mandiri dan hasil kerja organisasi sebagai dasar membangun semangat lawpreneurship, praktisi hukum, akademisi hukum, dan penggiat hukum, mampu mengintegrasikan ilmu pengetahuan dan teknologi pada bidang hukum dalam penyelesaian masalah hukum, mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data untuk penyelesaian masalah hukum sehingga dapat memilih berbagai alternatif solusi secara mandiri maupun kelompok. Adapun capaian pembelajaran atau CPMK diharapkan dengan mengikuti mata kuliah Hukum Agraria, mahasiswa mampu menilai atau menyikapi, menyetujui, tidak menyetujui hasil analisis mengenai sengketa konflik agraria, menciptakan, menemukan, mengoreksi, mengembangkan, memperluas, menambah, mendalami apa yang sudah disetujui atau tidak disetujui tentang kaitan antar konsep penyelesaian sengketa pertanahan atau kasus hukum melalui penerapan metode berpikir yuridis berdasarkan pengetahuan teoritis dan peraturan perundang-undangan, memahami dan menganalisis konsep serta prinsip-prinsip hukum agraria di Indonesia secara logis dan sistematis sesuai dengan latar historis peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengembangan pemikiran kritis dalam mengevaluasi isu-isu hukum agraria dan merumuskan solusi yang kreatif dan aplikatif dalam penyelesaian sengketa agraria. Mengintegrasikan pengetahuan hukum agraria dengan aspek sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan dalam pengambilan keputusan hukum yang berbasis justifikasi ilmiah. Dengan mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu menganalisis, mengevaluasi, dan memberikan solusi hukum terhadap berbagai persoalan agraria berdasarkan peraturan perundang-undangan, doktrin, jurisprudensi, dan perkembangan hukum pertanahan di Indonesia dengan menjunjung tinggi nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Untuk mencapai semua, mahasiswa diberikan materi,
pengantar hukum agraria, sejarah perkembangan hukum agraria di Indonesia, dan lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau UUPA, politik hukum agraria nasional dan hak menguasai negara, hukum tanah nasional dan hubungan hukum agraria dengan hukum adat, hak-hak atas tanah, yaitu ada hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, dan hak-hak lainnya, hak pengelolaan, hak tanggungan, pendaftaran tanah, dan sistem publikasi pertanahan, land reform, pengadaan tanah untuk kepentingan umum, penataan ruang, dan pemanfaatan tanah. Selanjutnya saya akan menyampaikan metode pembelajaran yang saya lakukan. Yang pertama, teknik delivery. Saya menyampaikan mata kuliah berdasarkan buku referensi. Yang pertama, buku Hukum Agraria di Indonesia, Sejarah dan Pembentukan UUPA, isi dan pelaksanaannya yang dikarang oleh Profesor Budi Harsono. Buku Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan Hukum Tanah yang dikarang oleh Profesor Budi Harsono, buku Hukum Agraria, Kajian Komprehensif yang dikarang oleh Urip Santoso, buku Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah yang dikarang oleh Urip Santoso, buku Pengantar Hukum Agraria yang dikarang oleh Fadil Yazid. Selain buku-buku, saya juga menambahkan tentang peraturan perundang-undangan yang terkait. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria atau UUPA, PP Nomor 24 Tahun 97 tentang Pendaftaran Tanah, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. Untuk pertemuan tertentu, saya juga akan memberikan case study untuk diselesaikan oleh mahasiswa, dan setiap minggunya mahasiswa akan mengumpulkan resume secara individu atas materi yang dibahas. Kedua, teknik interaction, yaitu bagaimana cara saya berinteraksi dengan mahasiswa. Dalam perkuliahan saya ada beberapa cara untuk berkomunikasi dengan mahasiswa, yaitu komunikasi di dalam kelas. Jadi saya akan berusaha mengajak mahasiswa untuk berpartisipasi aktif dengan mengutarakan pendapat, pertanyaan tentang materi yang saya bahas, sehingga membuat kelas lebih aktif dan komunikasi. Yang kedua, membuat kelompok diskusi terkait isu-isu yang sedang trending di Indonesia, khususnya kebijakan dalam hukum pertanahan. Yang ketiga, ada grup WhatsApp sebagai sarana berdiskusi di luar kelas. Jadi mahasiswa dapat menyampaikan saran, pendapat, maupun pertanyaan di dalam grup. Yang ketiga adalah tes teknik assessment, yaitu bagaimana cara saya menilai mahasiswa. Pada awal perkuliahan, saya menyampaikan kontrak perkuliahan yang sudah disampaikan di hadapan mahasiswa. Dalam kontrak perkuliahan itu memuat mengenai cara penilaian dan bobot penilaian terhadap mahasiswa. Nah, berikut indikatornya. Yang pertama adalah kehadiran 10%, diskusi, tugas, dan keaktifan 25%, UTS 25%, dan UAS 40%. Selanjutnya, saya akan tampilkan cuplikan perkuliahan pada kelas mata kuliah Hukum Agraria. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar teman-teman? Baik. Makasih ya. Baik. Bertemu lagi dengan saya Ayam Putri Maulana, pengaku mata kuliah Hukum Agraria. Sebelum saya melanjutkan materi perkuliahan pada minggu ini, kira-kira siapa yang masih ingat materi perkuliahan kita minggu kemarin? Oke. Pertama, saya perhatikan mengenai pembahasan minggu lalu itu terkait hak atas tanah, mengenai wewenang
kewajiban dan larangan untuk menggunakan dan menggunakan manfaat atas tanah yang dimiliki seperti hak pakai, hak milik, dan hak berbangunan. Baik, terima kasih. Nah, maka materi kita minggu lalu itu adalah hak atas tanah. Nah, minggu ini kita akan belajar mengenai hak tanggungan atau disingkat disebut sebagai jaminan hak atas tanah. Ya. Di sini saya bagi menjadi 4 pokok pembahasan. Yang pertama, apa itu pengertian hak tanggungan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 96. Yang kedua, apa objek dari hak tanggungan? Kemudian yang ketiga, siapa pemberi dan pemegang hak tanggungan? Dan yang terakhir adalah tata cara pemberian, pendaftaran, peralihan, dan hapusnya hak tanggungan. Dalam mata kuliah ini kita mempunyai capaian, ya, harus wajib punya capaian lulusan. Nah, capaiannya apa? Yaitu mahasiswa mampu menganalisis mengenai ruang lingkup hak tanggungan, di mana objeknya adalah hak atas tanah. Tadi yang disampaikan oleh teman-teman Anda, salah satu rekan Anda, objeknya itu ada hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai. Nah, hak atas tanah tadi itu terdapat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 atau yang disingkat dengan UU PK, serta bangunan dan tanaman yang berada di atas tanah tersebut. Nah, kita lanjut ke pengertian hak tanggungan. Apa sih pengertian hak tanggungan? Tadi saya sebutkan bahwa hak tanggungan ini duduk pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 96. Ketika kita bicara definisi, kita akan bicara di pasal 1 ayat 1. Ya, jadi hak tanggungan ini adalah hak jaminan yang dibebankan kepada hak atas tanah. Kemudian dimaksud hak atas tanahnya ini terdapat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990. Tadi ada hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai. Berikut atau tidak berikut benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu. Bisa tanahnya dalam posisi keadaan kosong, bisa tanahnya itu ada bangunannya, ada tanamannya, atau ada cangginya, ada reliefnya, tergantung di atas tanahnya ada. Ya, untuk pelunasan utang tertentu. Artinya di sini bahwa hak tanggungan itu adalah perjanjian aksesoris atau disebut dengan perjanjian ikutan, di mana dia tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya perjanjian pokok. Apa perjanjian pokoknya? Perjanjian kredit atau perjanjian utang piutang, di mana dia memberikan kedudukan yang didahulukan atau diistimewakan terhadap kreditor tertentu daripada kreditor lainnya. Ini disebut dengan kreditor preference, yaitu kreditor yang didahulukan dalam pelunasan piutangnya. Contoh kasus, para pinjam uang ke bank 100 juta. Kira-kira kalau pinjam aja 100 juta tanpa jaminan bank mau kasih atau enggak? Kenapa? Karena nanti kedudukan bank akan menjadi kreditor konkuren. Artinya dia tidak didahulukan dalam pelunasan utang. Beda ketika para pinjam uang ke bank 100 juta disertai dengan jaminannya adalah tanah atau rumah dia. Maka bank kedudukannya seketika berubah menjadi kreditor preference. Saya pahami? Nah, sekarang ini adalah objeknya, ya. Objek hak tanggungan adalah hak atas tanah, ya, yaitu ada hak milik. Kemarin kita bahas hak milik itu adalah hak yang terbuat penuh. Artinya dia tidak punya jangka waktu yang dapat dimiliki oleh WNI dan badan hukum yang ditunjuk oleh pemerintah. Kemudian ada hak guna usaha, ya, hak untuk menggunakan tanah dalam artian peternakan,
perkebunan, pertanian, ya, dia dapat dimiliki oleh WNI dan Badan Hukum Indonesia, punya jangka waktu. Begitu pula dengan HGB. HGB itu hak untuk menggunakan tanah, peruntukannya untuk bangunan, misalnya apartemen, mall, ya, perumahan. Biasanya dia diberikan HGB. Subjeknya ada WNI, ada BHI atau Badan Hukum Indonesia. Punya juga jangka waktu. Kemarin kita bahas ya semua jangka waktunya, juga teman-teman ulas lagi. Kemudian ada hak pakai atas tanah negara. Jadi yang dijadikan hak asuhan ini, objeknya ini adalah hak pakai atas tanah negara. Minggu lalu kita cerita hak pakai itu terbagi jadi dua. Ada hak pakai di atas tanah negara dan hak pakai di atas tanah negara. Yang bisa dijadikan bangunan adalah hak pakai atas tanah negara. Subjeknya WNI, PHI, WNA, dan BHA atau Badan Hukum Asing. Punya jangka waktu kecuali hak pakai untuk diplomat ya, negara asing, perwakilan negara asing, dia maka jangka waktu. Kemudian hak atas tanah itu berikut tanaman, bangunan, dan hasil karya yang telah ada atau akan ada. Telah ada artinya misalnya di atas tanah itu udah ada rumahnya, tapi rumahnya kan ukurannya misalnya di atas tanah 100 meter ada rumah berukuran 60 meter. Kemudian si pemilik pengen meningkatkan bangunannya menjadi 120 meter. Boleh nggak? Boleh. Tapi itu menjadi jaminan. Ya, itu jadi jaminan. Karena kenapa? Karena pembebanannya dinyatakan dengan tegas di dalam APHT. Apa itu APHT? APHT itu adalah akta pemberian hak tanggungan yang dibuat oleh PPAT. Ya. Kemudian bagaimana pemberi dan pemegang hak tanggungan ini siapa? Dalam pasal 4 dijelaskan bahwa pemberi itu adalah pihak yang menjadikan hak miliknya sebagai jaminan. Debitur, orang yang punya utang. Ya, kalau pemegang hak tanggungan, orang yang berpiutang atau kreditur. Kreditor di sini disebutkan yang dia cuma memegang jaminannya, tapi tidak untuk dinikmati, tidak untuk dimanfaatkan. Dia memegang, karena kalau debitur transaksi, dia bisa didahulukan dalam pelunasan utangnya. Ya. Kemudian tata caranya pemberian hak tanggungan diawali dengan pemberian janji akan membebankan hak tanggungan. Janji-janjinya bisa teman-teman baca di pasal ini. Janji itu dijabarkan lebih lanjut dalam APHT, Akta Pemberian Hak Tanggungan. Di situ dalam APHT harus berisi dengan jelas nama dan identitas pemberi dan pemegang hak tanggungan, domisilinya, nilai jaminannya, penunjukan utangnya. Apakah utang itu dijaminkan hanya di tanahnya saja atau berikut bangunan yang ada di atasnya? Kemudian mengenai hak tanggungannya, ya. Bagaimana proses pendaftarannya? Nah, pendaftaran ini setelah tadi dibuatkan APHT oleh PPAT, APHT itu wajib didaftarkan di kantor pertanahan kabupaten atau kota di mana letak tanah berada. Tapi ada jangka waktunya adalah 7 hari kerja. Kalau sudah didaftarkan, barulah hak tanggungan itu lahir dan diberikan yang namanya sertifikat hak tanggungan. Baru di situ kreditor dinyatakan sebagai kreditor preference. Tapi kalau tidak didaftarkan, cuma buat APHT saja, maka kreditornya jadi kreditor konkuren. Ya, bisa dipahami? Kemudian ada peralihan hak tanggungan.
itu ada dengan tesi itu pengalihan utang. Misalnya kalau punya utang sama BNI, kemudian BNI menjual utangnya pada ke Bu Ayah, bisa nggak? Bisa, itu menggunakan tesi. Ada juga subrogasi, ada juga pewarisan. Pewarisan itu kalau si debitur meninggal maka otomatis kalau tidak diasuransikan ahli waris ikut menanggung utang. Atau misalnya menggabungkan perusahaan yang tadinya perusahaan ABC jadi DEF. Apakah hutangnya tidak beralih atau hutangnya lunas? Ya hutangnya ikut beralih ke PT DEF tadi karena tidak. Ya. Kemudian hapusnya utang yang dijamin dengan hak tanggungan kalau dia utangnya sudah lunas, dilepaskan oleh pemberi hak tanggungan. Ada pembersihan hak tanggungan ini berdasarkan dari penetapan pengadilan negeri. Kemudian ada kalau hak atas tanahnya hapus karena force majeure, contohnya tsunami atau gempa bumi karena yang rusak ya baru utang minum. Ya. Kemudian eksekusinya bisa dijual, bisa dengan juga eksekutor. Ini yang menyebabkan si kreditor tadi punya kedudukan yang preferensi. Ya. Nah, ini kesimpulan kita pada hari ini bahwa hak tanggungan itu adalah hak jaminan atas tanah, di mana dia memberikan kedudukan kepada kreditor sebagai kreditor preferensi atau kreditor yang didahulukan dalam pelunasan ibu tanggungan. Paham? Kira-kira ada pertanyaan? Oke. Baik, sebelumnya terima kasih Ibu. Pertama, nama saya Kalika. Di sini saya ingin bertanya, jika perumahan dijual unit rumah, namun sertifikat masih hak milik Ibu, apakah tanah tersebut bisa dijadikan sebagai jaminan? Terima kasih. Oke, terima kasih tadi Mbak Kalika. Jadi ini adalah kasus-kasus yang sering terjadi di sekitar kita, di mana terkadang developer itu dia punya tanah luas, kemudian dia mau bangun namanya perumahan. Setelahnya udah ada bahwa tanah nanti akan dibangun 100 unit rumah, tapi sertifikatnya masih hidup dan butuh proses untuk disiplin atau dipecat. Proses pemecahan sertifikat lumayan lama, tapi kan developer belum uang. Nah, kemudian ada inisiatif dia untuk menjaminkan sertifikat hidupnya kira-kira bisa enggak. Kalau ditanya bisa enggak, bisa. Tapi permasalahannya yang akan timbul kalau bank tidak teliti melihat dari karakter, kapital, kapasiti dari si developer, maka developernya bisa saja kabur. Yang dirugikan adalah pemilik atau pembeli rumah atau konsumennya dirugikan. Maka bank dalam hal ini harus teliti ketika ingin memberikan utang. Harus dipilih developer yang bagus, sehingga developernya tidak akan kabur dan si konsumennya tetap aman. Biasanya kalau misalnya ikat sertifikat hidupnya dengan hak tanggungan, maka antara bank, pengikatan antara bank dengan si pembeli rumah ya atau dengan konsumen itu diikatnya bukan pakai APK, tapi pakai SKMHT atau surat kuasa membebankan hak tanggungan. Siapa yang buat? Bisa notaris, bisa PPAP. Dia punya masa berlaku untuk tanah yang sudah terdaftar, yang sudah bersertifikat, yang waktunya adalah 1 bulan. Kalau tanah yang belum bersertifikat, yang waktunya adalah 3 bulan. Ini dijelaskan dalam pasal 15
menjadi APHT ditingkatkan jadi APHT kalau sertifikatnya tadi sudah split. Nah, manakala tadi sudah split, maka bank kedudukannya jadi preference, ya, ketika sudah jadi APHT sudah didaftarkan, kedudukan banknya jadi preference. Tapi kedudukannya si debitur juga aman karena sudah lunas, sertifikatnya bisa diambil. Permasalahan yang sering terjadi adalah sertifikat itu dijaminkan, developer kabur, konsumen tetap harus bayar ke perbankan. Setelah lunas, bagaimana pertanggungjawaban bank selaku kreditor? Bank menyuruh si konsumennya untuk memencet sertifikat secara sendiri atau secara mandiri, biasanya seperti itu, ya. Baik, ada lagi? Oke. Perkataan bahwa teman-teman itu sendiri, jika pengikatan menggunakan SKMAT dan itu berprestasi, bagaimana kedudukan kreditor yang itu masih. Oke, tadi saya bahas ya, kedudukan kreditornya itu kreditor konkuren atau kedudukannya tidak didahulukan dalam pelunasan piutangnya. Jadi sama aja dengan kreditor-kreditor lainnya. Baik, saya rasa cukup ya pertanyaannya. Oke, ini ada tugas yang harus teman-teman kerjakan dan dikumpulkan minggu depan. Ya, silakan Anda mencari dan menganalisis kasus penyalahgunaan pemberian kredit dengan hak tanggungan. Bisa tadi contoh dari Talita dan diimprove dengan contoh-contoh yang lain. Bisa? Bisa. Oke. Ini daftar referensinya. Silakan teman-teman cek, teman-teman baca, kemudian dipakai sebagai bahan referensi untuk mengerjakan tugas. Ya, mungkin cukup sekian perkuliahan kita pada hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih, sukses selalu untuk teman-teman. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.